Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di materi pemrograman berorientasi objek lanjutannya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan string di bahasa pemrograman Java. Nah, tujuan dari materi ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat string. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga yang terjadi ketika string itu dimodifikasi. Dan bagaimana menggabungkan string serta menginterpretasikan escape sekuensi dalam literal stringnya. Nanti ada beberapa contoh yang Anda bisa simak di sini. Apa itu string? Yang dimaksud dengan string adalah objek yang berisi urutan dari karakter ya di dalam string tersebut dan menyatakan untuk menerangkan string yang mirip dengan variabel objek lainnya. Tapi ada perbedaannya. String dapat diterangkan tanpa menggunakan kata kunci baru. Nah, string ini adalah tidak dapat diubah ya. Setelah diwakili semuanya final dan tidak dapat diubah. Nah, bagaimana memodifikasi sebuah string? Jika Anda ingin memodifikasi sebuah string, tidak akan dapat memodifikasinya ya. Justru dia akan menjadi objek string yang baru. Nah, hal ini menjadi penting dalam sistem nyata di mana waktu pengolahan merupakan elemen kunci dari desain program nantinya. Nah, ini ada contoh beberapa operasi string ya. Di sini ada beberapa string ya, string 1, 2, 3. Kemudian ada kode program untuk menampilkan string 3, kemudian panggil tuh variabel stringnya ya. Nah, di sini di contoh ini ya, ada operasi string itu. Di contoh ini ada perintah untuk menampilkan panjang dari string ya, kemudian memotong nilai string ya, kemudian menampilkan string dalam bentuk huruf besar atau kapital dan sebaliknya ya. Bagaimana kita menerangkan string? Nah, string ini adalah merupakan jenis referensi dari objek ya. String ini juga dapat diterangkan dengan dua cara, yaitu sebagai operator baru, literal string tidak. Nah, tidak ada perbedaan di antara stringnya di bawah ini contohnya. Kemudian kedua metode menjelaskan sebuah objek yang identik. Contohnya string S1 itu sama dengan new string ABC. Nah, ini adalah operator baru ya. Kemudian string 2 itu nilainya adalah ABC. Nah, ini disebut dengan string literal. Nah, ini sama. Ya, menjelaskan yang sama. Isinya adalah identik ya, sama adalah ABC. Jadi string 1 dan string 2 nilainya sama ABC. Nah, bila membuat referensi ke objek atau string, objek tidak selalu sudah ada ini ya. Dalam daftar di bawah ini nanti Anda bisa lihat karena nama tidak terdapat nilai awal ya. Contohnya di situ ada string nama. Nah, ini variabelnya adalah nama, tidak memiliki nilai awal. Jadi variabel name ini di contoh ini ya, ada kode program system.out.println nama saya. Nah, ini kemudian plus nama manggil variabel nama. Sedangkan nama di dalam objek itu tidak ada nilai awalnya. Jadi nanti akan ditampilkan di dalam programnya nilainya adalah 0 ya, atau kosong. Nah, dalam kode ini ya, contohnya ya, saya representasikan dalam gambar seperti ini. Ada satu objek ya, ada nama ya objeknya yang pertama, kemudian yang keduanya adalah nama 2. Nah, nama yang pertama itu ada namanya, yaitu Maya, sedangkan nama yang kedua itu tidak ada nilainya ya. Nah, jika Anda lihat di sini ya, direpresentasikan jika disimpan dalam memori, itu nama 2 itu isinya adalah 0 ya, sedangkan nama itu adalah Maya. Nah, jika ada variabel dengan string nama, nama 2, kemudian nama sama dengan Maya, artinya berarti nama itu adalah sama dengan nama 2. Maka nama
variabel nama string tadi ya, nama 2 akan berubah isinya menjadi sama dengan variabel nama, yaitu Maya ya. Nah, kemudian saya juga akan bahas tentang penggabungan string ya, dengan menghubungkan 2 string dengan operator tanda plus ya, sama dengan, atau operator tanda plus sama dengan ya, atau juga di simbol memberikan simbol tanda plus ini digunakan untuk menggabungkan 2 string, sedangkan simbol plus sama dengan digunakan juga sama menggabungkan 2 string dan menugaskan ke dirinya sendiri dalam satu operasi. Nah, contohnya bisa perhatikan di coding bawah ini ada string 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di mana string S1 itu berubah. Yang awalnya adalah nilainya di E menjadi S1 plus sama dengan S2, artinya S1 itu sama dengan S1 ditambah S2, maka itu menggabungkan ya. Jadi nanti kalau di eksekusi nilainya adalah this is a string gitu ya, menggabungkan. Anda bisa gunakan operator seperti itu, plus sama dengan ya. Kemudian bagaimana memanipulasi string ya. Setiap kali kita akan merubah string, semua string baru dibuat di lokasi memori baru ya, dan referensinya dipindahkan ke lokasi baru juga. Nah, ada beberapa string akan mengarah ke objek referensi yang sama dalam memori ya. Kemudian jika Anda mau memodifikasi ke sebuah string yang mengarah ke referensi yang bersama, tidak akan membuat modifikasi ke string yang lainnya. Itu ya, jadi akan mengarah kepada memori yang baru yang menyimpan string yang baru atau yang dimodifikasi dan lainnya. Nah, tetap juga mengarah ke yang aslinya. Kemudian menggunakan urutan escape ya atau backslash. Nah, backslash juga ada fungsinya di dalam litera string ya, yang memungkinkan nanti pengguna ini menambah karakter yang akan atau salah ditafsirkan ya. Misalnya untuk menyertakan tanda kutip ganda di string yang Anda nanti buat, kemudian mengompilasi akan menafsirkan juga tanda kutip ganda sebagai awal atau akhir dari string ya, atau bisa juga bukan untuk menyertakannya. Nah, gunakan tanda backslash atau dikenal dengan escape. Tanda backslash, tanda kutip ganda untuk menyertakan ya. Nah, contohnya seperti ini. String 1 sama dengan, nah nanti kan isinya tanda petik, ini adalah contoh escape. Nah, di bawahnya dilihat, di situ ada backslash n, ya. Dan ini adalah baris baru. Kemudian diakhiri dengan backslash n lagi, kemudian ada backslash t, ini adalah tab. Ya. Nah, berarti backslash n ini adalah untuk membuat baris baru, jadi akan ditampilkan di baris baru, sedangkan backslash t itu akan ditampilkan pada baris baru dan di tab, jadi agak menjorok tampilannya ke dalam gitu ya. Nah, sedangkan di string S2 yaitu ada tanda petik, kemudian ada backslash, tanda petik lagi, ini adalah tanda kutip, terus backslash, tanda petik ganda lagi 2 kali. Nah, maka tampilkan S1-nya. Nanti S1 begitu dieksekusi, dicetak, itu hasilnya adalah ini adalah contoh escape, itu di baris pertama, nanti ada baris keduanya, dan ini adalah baris baru. Nah, nanti baris yang ketiganya ada tampilan ini adalah tab, tapi posisinya agak menjorok ke dalam gitu ya. Nah, sedangkan untuk menampilkan S2, ya variabel S2 ini, nah, nanti outputnya adalah tanda petik dulu, ini adalah tanda kutip, tanda petik lagi gitu ya, nanti di akhir programnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, nanti hasilnya adalah ini. Ini adalah S1 ya, dari ini adalah contoh escape dan ini adalah baris baru dan ini adalah tab. Yang 3 baris di atas ini yang merah. Kemudian yang S2 ini akan ditampilkan, ini adalah tanda kutip. Nah, ini seperti ini. Nah, urutan escape dalam Java yang digunakan ini ya, ada macam-macamnya, ada backslash, tanda kutip
ganda, single, kemudian ada backslash ganda, backslash T, N, B. Nah ini merepresentasikan atau fungsinya ya di sini. Nah itu ya yang bisa Anda gunakan nanti di dalam membuat tampilan string ya. Oke, itu saja topik kali ini ya tentang string. Nanti kita akan lanjut lagi berikutnya apa saja sih metode yang ada di dalam string. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.